Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berikan kesehatan bagi kita, kesempatan. Allah masih berikan iman di dada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini mendapat ridho dan terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Allah. Semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita isi kultum kita sambil menunggu waktu Isya. Kita niatkan iktikaf karena Allah, dan kita berikan makan rohani kita satu kali dalam satu minggu. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri, dalam rangka watawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Kalau kita baca diri kita lihat diri kita, ibu dan bapak, pada diri kita ini masing-masing, yang laki-laki memang ganteng, tampan, perempuan memang cantik, semuanya sempurna Allah ciptakan kita. Coba kita lihat mulai dari rambut sampai ke ujung kaki kita. Allah ciptakan mata itu sama di depan. Coba kalau seandainya di depan satu, belakang satu, apa nolak untuk melihatnya. Allah ciptakan telinga kita samping kiri dan samping kanan, sangat sempurna sekali, sehingga kalau laki-laki itu terlihat ganteng, posisi telinga yang pas. Kalau perempuan itu cantik, apalagi yang penampilan yang bagus, yang solehah, sehingga bertambah cantik. Allah ciptakan hidung kita. Coba lihat hidung kita menghadap ke bawah. Coba seandainya Allah ciptakan hidung kita menghadap ke atas, alangkah repotnya kita waktu hujan hari. Mana kita harus melindungi hidung kita dari hujan yang turun. Kemudian Allah ciptakan rambut
yang ada di badan tubuh kita, di jasad kita. Rambut di kepala itu tumbuh terus panjang. Kemudian lihat rambut yang tumbuh di alis mata kita, tidak pernah panjang, hanya segitu. Allah takdirkan seperti itu, Bapak dan Saudara. Ada malaikat mengaturnya. Rambutnya panjang sehingga yang laki-laki harus ada tempat potong rambut, pangkas rambut misalnya. Yang perempuan ada tempat salon. Coba alis mata kita, kalau seandainya panjang alis mata kita, itu tak ubahnya seperti monyet. Tapi alhamdulillah alis mata tidak mau panjang, hanya sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah. Kemudian kita lihat kumis kita yang laki-laki bisa panjang tumbuh terus, dikerok tumbuh terus. Jenggot kita tumbuh terus. Seandainya bulu mata, alis mata tumbuh seperti jenggot, seperti kumis, mak manolah harus ada tukang pangkas alis mata. Tapi di sinilah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Apa yang ada di dalam tubuh kita yang kita bawa sekarang perlu kita syukuri. Kadang-kadang ini Bapak dan Saudara lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuku bisa panjang, itu zat kapur, bisa panjang dipotong, sekali seminggu potong kuku. Gigi itu zat kapur juga, tidak mau panjang. Coba seandainya gigi kita seperti kuku, numbuh terus, manalah. Sesungguhnya ketetapan Allah akan berlaku, maka gigi tersebut atas izin Allah, perintah Allah, maka gigi tidak akan panjang. Kuku bisa panjang. Makanya ya ibu-ibu ada tempat salon motong kuku, ya. Bapak-bapak ada alat pemotong kuku, ya. Kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari rambut sampai ujung kaki. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Allah sampaikan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 19, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Surah An-Naml ayat 19. Apa kata Allah? Ini doa dari seorang nabi, namanya nabi yang berdoa, Nabi Sulaiman. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh.
Pernah tidak kita baca doa ini? Yang pertama bersyukur. Kita mohon kepada Allah untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Apakah kita cukup bersyukur saja, Bapak dan saudara kaum muslim rahimakumullah? Badan sehat sampai sekarang ada umur 60, 50, 30. Cukup alhamdulillah? Tidak. Bersyukur di sini Bapak dan saudara serta Ibu, dalam Al-Quran dan hadis definisinya adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai yang Allah ridhoi. Contoh, syukur kita badan sehat. Apakah kesehatan kita selama ini kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah? Kita gunakan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah atau yang lainnya? Tidak cukup Pak, tidak cukup. Syukur alhamdulillah badanku sekarang 60 masih sehat. Tidak cukup. Apakah kesehatan kita selama 60 tahun digunakan untuk taat kepada Allah atau sebaliknya untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, misalnya kita bersyukur atas mata yang Allah berikan bisa melihat. Alhamdulillah umur sekarang 60 masih terang matanya. Tidak cukup. Bersyukur alhamdulillah kita ucapkan dengan lisan, tetapi syukur di sini apakah mata sehat itu bisa melihat bagus sesuai digunakan untuk melihat yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Kalau mata itu digunakan bukan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak bersyukur. Tetapi sebaliknya, selama 50 tahun, 60 tahun mata kita ini digunakan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baru itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kalau mata itu digunakan melihat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka palingkanlah. Ada pemandangan yang merusak mata, tidak sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpalinglah dari pandang tersebut. Jangan mata itu digunakan ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, kita melihatnya sungguh-sungguh. Enggak. Berpalinglah, menghindar. Tundukkan pandanganmu. Karena yang kamu lihat itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, Allah sampaikan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 untuk kaum laki-laki. Kullil mu'minin
yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, kata Allah, agar mereka menjaga pandangan mereka. Seandainya ada pandangan kita tak sesuai dengan ridha Allah, berpalinglah. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Karena mata ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah mata kita ini umur 60 tahun, kira-kira 30 tahun melihat Al-Quran, melihat yang baik-baik, melihat yang sedang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya? Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita anggap mata yang Allah berikan sama kita itu gratis. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang kuberikan, kata Allah, kau gunakan buat apa? Itu apa digunakan mata tersebut? Selama 60 tahun. Syukur-syukur kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang tertulis maupun ayat Allah yang tidak tertulis. Mana yang tertulis? Al-Quran. Mana yang tidak tertulis? Alam terkambang jadikan guru. Ini ayat-ayat Allah. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya pandang kita itu, kita lihat itu tidak sesuai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak baik menurut agama, maka berpalinglah dari pandang tersebut. Dan bacalah istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kita merenung Bapak dan Ibu, tahajud malam-malam, coba teteskanlah air mata kita ke tempat sujud kita itu. Karena mata ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang akhir zaman, baru aja kita keluar dari rumah itu dah banyak dosa mata kita. Tidak dilihat, terlihat. Ya. Tidak sengaja lihat, nampak. Ya, mana lah? Istilah saya itu dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Nah, mana lah? Dilihat berdosa kita, tidak dilihat memazir kan? Terpaksa lihat sebentar, astagfirullahaladzim. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, gunakanlah mata ini yang Allah titipkan sementara buat kita untuk yang baik-baik. Seandainya terlihat yang tidak baik, cepatlah berpaling dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini peringatan Allah kepada kita untuk laki-laki
ayat An-Nur, surah An-Nur ayat 30, dan untuk perempuan surah An-Nur ayat 31. Apa kata Allah? Wa kullil mu'minin yakullil mu'minati yaghdu min absarihinna. Ya, katakanlah kepada perempuan yang beriman, ya, agar mereka menjaga pandangan mereka. Ini ingat kita punya anak gadis. Ini ingat khusus ibu perempuan ini. Wa qulil mu'mini wa qulil mu'minati yaghdu min absarihinna. Katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, mata mereka, menjaga penglihatan mereka. Ibu-ibu juga sama. Kalau dilihat itu tidak bagus, tidak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka palingkanlah pandangan ibu-ibu, tundukkanlah pandangan tersebut. Makanya kalau perempuan itu keluar, ya, kalau belum menikah harus izin orang tuanya. Kalau udah menikah, seorang perempuan keluar harus izin dari suaminya. Tidak izin suami, tidak boleh keluar. Sekarang kan banyak suami pergi kerja, dia ketayangan. Banyak kan sekarang. Suami pergi kerja, istri ketayangan malah. Padahal tanpa seizin suami, ibu-ibu keluar, maka bukan pahala yang dapat, tetapi laknat Allah yang dapat. Setiap langkah ibu-ibu yang punya suami keluar tanpa izin suami, maka murka Allah akan dapat. Maka ada suatu peristiwa zaman Rasulullah SAW, seorang perempuan ketika suaminya pergi perang, wahai istriku, jangan engkau keluar, aku mau perang. Sampai aku kembali. Coba, mau perang tak berapa bulan, tidak boleh istrinya keluar sampai aku kembali. Tahu-tahu ibu orang tua, ibu dari istrinya tadi sakit. Datang utusan, wahai ibu, orang tuamu sakit, ibumu sakit. Tengoklah, mohon maaf, suamiku tidak mengizinkanku keluar rumah sampai suamiku kembali. Kemudian hari berlalu sampai ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, datang utusan lagi. Wahai ibu, orang tuamu sudah meninggal. Mohon maaf, suamiku belum pulang dan dia tidak mengizinkanku keluar rumah sebelum dia kembali ke rumah. Ini istri soleh. Kemudian utusan tadi mengadu kepada Nabi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa ini si fulan bin si fulan, ibunya mulai sakit, dah sampai meninggal, tidak dilihat karena dia tidak diizinkan keluar rumah oleh suaminya sampai suaminya pulang ke rumah. Apa kata Rasulullah? Dosa ibunya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena anaknya patuh kepada suaminya. Coba, kita punya soleh kan? Dosa ibunya tadi yang meninggal telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena punya anak perempuan solehah yang taat kepada suaminya.
Ya beruntung kita punya anak perempuan soleha, taat pada suaminya. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ya. Jadi kita punya suami istri, punya anak gadis, ya kita ingatkan, ya. Sehingga mereka itu bisa taat pada kita. Apakah seorang istri harus taat pada suami, seorang anak taat pada orang tua, sehingga mereka mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu kiranya mengingatkan agar kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah berikan, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat badan yang Allah berikan sempurna. Tentunya kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti apa yang ada sama kita, mata, telinga, hati kita akan dimintai pertanggungjawabannya kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak bisa menjawab, hanya yang menjawab amal ibadah kita. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimakumullah, itu kira dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya diri saya sendiri. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.